wabarakatuh. Baiklah, saya Lamborghini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang Bapak berikan, yaitu dengan judul Education in Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan kesehatan terpadu dalam pengurangan resiko bencana, pelajaran dari wabah penyakit setelah bencana alam di Indonesia. Sering dengan skala besar, kurangnya kehidupan pusaka infrastruktur dan kerugian kain, masalah kebugaran telah menjadi masalah yang terpenting setelah kegagalan herbal. Korban harus menghadapi resiko bahaya kebugaran, terutama penyakit menular karena persediaan layanan dan fasilitas kebugaran yang terbatas. Pemahaman yang terbatas tentang bahaya kebugaran setelah kegagalan mirip dengan hilangnya kesadaran, berkontribusi pada timbulnya penyakit menular yang pada dasarnya dapat dicegah. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari 8 kegagalan herbal esensial di Indonesia yang disertai dengan cara wabah penyakit menular. Referensinya dari Pascapurnama, D.N. Mukarami, Cagan Yasutan. Pendidikan kesehatan terpadu dalam pengurangan resiko bencana. Yang kedua yaitu pelaksanaan Tania langkah-langkah pengendalian solium di Bali, Indonesia. Temuan survei dan tinjauan sejarah. Secara historis, kasus sistiserkosis karena kontaminasi dengan tingkat larva Taenia cacing pita solium telah menyebar secara sporadis di Bali. Dengan penyedia taeniasis ditemukan biasanya di desa-desa yang terletak di dalam Kecamatan Karangasem. Karena Bali dalam tujuan wisata yang terkenal, persyaratan untuk tinggal di pulau ini sangat tinggi. Selain untuk tempat yang terletak di bawah lereng, timur laut gunung berapi aktif Gunung Agung, yang termasuk Kubu. Selama 30 tahun tersisa, babi yang berasal dari wilayah ini ditemukan dengan Solidium cysticers, sementara babi dari berbagai elemen pulau kini tidak lagi terbukti terinfeksi. Yang ketiga, kemajuan sekolah. Pengembalian pembelajaran, profil pembelajaran Indonesia antara tahun 2000 dan 2004. Kami mempelajari hubungan antara pelatihan yang telah selesai dan pengenalan aritmatika dari tahun 2000 hingga 2014 melalui cara mengembangkan profil pengenalan untuk Indonesia menggunakan data survei konsultan hampir secara rasional. Kami menemukan lubang besar di antara kapasitas dan persyaratan siswa yang ditetapkan melalui sarana kurikulum di seluruh negeri. Pembelajaran menurun selama 14 tahun karena kurangnya seperempat dari penyimpangan umum. Yang keempat, tinjauan pelingkungan bencana terkait iklim di Cina, Indonesia, dan Vietnam. Bencana, dampak kesehatan, populasi rentan, dan langkah-langkah adaptasi. Gangguan terkait iklim tumbuh di seluruh dunia, namun pengaruh kebugaran mereka yang tidak menguntungkan didistribusikan secara tidak konsisten. Manusia yang paling terpengaruh secara signifikan cenderung berasal dari masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi, rentan, yang memiliki publisitas berlebihan terhadap situasi bahaya dan potensi adaptasi yang tidak memadai. Selanjutnya, yang kelima, reformasi di MSWM di Sukunan. Studi kasus penerapan pendekatan zero waste berdasarkan paradigma ekonomi sirkular. Selama bertahun-tahun, Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, telah menghadapi masalah lingkungan karena era tidak terkendalinya limbah padat perkotaan. Sementara pengelolaan limbah kuat terpadu, ISWM merupakan pendekatan penting bagi Indonesia untuk mengatur produksinya. Juga diidentifikasi bahwa metode keuangan juga ingin dipromosikan untuk mengatasi masalah limbah secara bersama-sama. Yang keenam,
Meninjau skema perhutanan sosial di Indonesia, peluang dan tantangan. Secara historis, perhutanan sosial telah menjadi prioritas nasional Indonesia untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di wilayah sekitar hutan. Peluang dan tantangan perskalaan, desain dan implementasi program perhutanan sosial sangat beragam dan kontekstual di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk meninjau literatur Indonesia tentang peluang dan tantangan berbagai program perhutanan sosial dan mengidentifikasi pelajaran untuk mempromosikan program perhutanan sosial dari perspektif ekonomi. Yang ketujuh, artikel yang ketujuh adalah sampah laut di Indonesia. Tinjauan penelitian dan status. Sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut hingga 70% pada tahun 2025 dengan menetapkan rencana aksi nasional RAN sampah laut. Sampah plastik laut dalam jumlah besar akibat transportasi dan akumulasi menjadi masalah yang kompleks akibat sirkulasi atmosfer laut, tingginya populasi masyarakat pesisir dan aktivitas laut. Yang kedelapan, di tengah wabah COVID-19, pedoman praktis aspek psikososial COVID-19 di Jawa Timur Indonesia. Secara umum diakui bahwa interaksi psikososial adalah elemen penting dari respon terhadap epidemi COVID-19. Penelitian yang membahas sejumlah karya ilmiah, kami menyarankan beberapa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pedoman praktis untuk mengatasi masalah psikososial terutama di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Artikel yang ke-9 adalah dampak pengelolaan sampah yang tidak tepat terhadap pencemaran plastik di lingkungan pesisir laut Indonesia. Pencemaran plastik saat ini telah menjadi perhatian umum bagi pesisir dan lingkungan laut Indonesia. Hal ini karena 1% komponen sampah di negara ini adalah plastik dan infrastruktur serta layanan pengelolaan sampah masih terbatas. Artikel ini bertujuan untuk membahas pengelolaan sampah yang tidak tepat dan dampaknya terhadap pencemaran plastik di Indonesia. Untuk artikel yang 10, reformasi akademik dan keberlanjutan perguruan tinggi Islam Indonesia, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti tabel waktu reformasi pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Indonesia. Menelaah tabel waktu reformasi ini menarik untuk dilakukan karena reformasi pendidikan ini telah menjadi sebuah tabel waktu teladan yang didampingi oleh berbagai lembaga pendidikan Islam terbaik di Indonesia. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga adalah organisasi persekolahan Islam tertua di Indonesia. Yang ke-11, meta-analisis paradigma pendidikan multikultural di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menggali paradigma pendidikan multikultural yang tertanam dalam konstitusi dasar, hukum dan aturan sosial dalam konteks Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menerapkan pendekatan mata analitik dengan mengekstraksi isu-isu multikultural dari dokumen-dokumen kunci yang diterbitkan. Kata kunci untuk meta-analisis dokumen adalah budaya, multikulturalisme, dan pendidikan. Yang ke-12, jalur menuju pengurangan risiko bencana integrasi pendidikan di sekolah. Wawasan dari evaluasi di SPAB di Indonesia. Konferensi Mitigasi Bencana Dunia 2005 telah menyetujui promosi global besar pertama untuk mengintegrasikan pengurangan risiko bencana (PRB) ke dalam sekolah. Dalam kurun waktu 15 tahun, perkembangan gerakan global dan nasional pendidikan PRB di Indonesia, kajian ini mengangkat 3 agenda penelitian penting.
Kedua, bagaimana pemangku kepentingan lokal dan nasional akan meningkatkan integrasi pendidikan di PRB di sekolah? Ketiga, apa tantangan dan peluang pendidikan PRB di Indonesia? Dengan menggunakan pendekatan eksploratif dan kuantitatif, tinjauan penelitian ini menggabungkan data primer dan sekunder. Yang ke-13, evaluasi uji kompetensi keahlian otomotif melalui model discontinuity dan manajemen uji kompetensi SMK di Jawa Tengah. Artikel ini menyajikan kesempatan uji kompetensi versi untuk Fakultas Pelatihan Kejurusan di Jawa Tengah, Indonesia yang khusus untuk kompetensi kemampuan otomotif untuk dapat memperbarui versi uji kompetensi mutakhir yang telah ditetapkan selama bertahun-tahun yang situasi penulisan kira-kira prestasi para sarjana selama uji kompetensi. Bertujuan untuk meningkatkan konsekuensi uji kompetensi untuk mengembangkan kemungkinan tugas para sarjana di dalam pasar tenaga kerja. Yang ke-14, kurangnya kesehatan sebagai hambatan memenuhi kebutuhan perawatan penderita kanker ginekologi di Indonesia. Yaitu sasaran penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan perawatan yang tidak terpenuhi dan hambatan medis yang dialami oleh penyintas kanker ginekologi Indonesia setelah perawatan kanker. Analisis membangun 2 tema dan 7 subtema. Kebutuhan perawatan yang tidak terpenuhi, efek samping akhir kekambuhan kanker, stigma penularan kanker, masalah sosial ekonomi, fungsi layanan medis yang tidak memadai, waktu dan biaya pelayanan medis yang tidak efisien dengan tenaga medis yang ceroboh. Dampak pada praktik keperawatan adalah intervensi keperawatan dapat mengurangi kebutuhan keperawatan yang tidak terpenuhi dari penyintas kanker ginekologi setelah perawatan kanker melalui layanan keperawatan yang berpusat pada pasien dan kerjasama interdisipliner. Yang ke-15 adalah pelecehan seksual anak di Indonesia. Seperti di banyak negara berpenghasilan menengah, Indonesia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan seksual terhadap anak. Sementara pemerintah telah berjanji untuk melindungi anak-anak dari bentuk pelecehan terburuk. Sensitivitas CSA dikombinasikan dengan kompleksitas budaya dan hukum menimbulkan tantangan yang signifikan. Yang ke-16 adalah konflik nilai dalam pemberian SNEC ibu-ibu Belanda, Polandia, Indonesia, dan Italia. Penelitian ini berfokus pada potensi nilai-nilai yang saling bertentangan dan mengkaji nilai-nilai mana yang berperan dalam keputusan ibu untuk memberikan jajan kepada anak kecil. Kajian ini mengkaji apakah budaya bangsa tercermin dalam nilai ibu dan konflik nilai terkait saat memilih jajanan untuk anak usia dini. Yang ke-17 adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia, sebuah negara di dalam cincin api. Karena Indonesia terletak di cincin api Pasifik, memiliki potensi panas bumi yang besar di dunia. Potensi energi panas bumi sekitar 28.091 GW tersebar di 312 lokasi di beberapa pulau seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih rendah, kurang dari 5% menghasilkan listrik sebesar 15.333,5 MW dari 11 pembangkit listrik panas bumi seperti Gunung Salak dan kapasitas 377 MW dan derajat 270 MW. Dalam situasi saat ini Indonesia secara aktif merencanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas di bumi di masa depan. Yang ke-18 adalah cakupan kesehatan universal Indonesia, konsep, kemajuan, dan tantangan. Indonesia adalah negara dengan pendapatan yang tumbuh cepat dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan 262 juta orang dari 330 kelompok bahasa, 17.744 pulau, menghadirkan tantangan unik bagi sistem kesehatan dan perawatan kesehatan universal.
Dari tahun 1960 hingga 2001, sistem tersebut berkembang seiring dengan pertumbuhan infrastruktur perawatan kesehatan intensif di Indonesia. Dari hampir tidak ada pusat kesehatan primer menjadi 20.900 pusat kesehatan. Untuk yang ke-19, integrasi layanan kesehatan untuk lansia di Asia, a scoping review of Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Dalam konteks populasi yang menua dengan cepat, ada kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai layanan medis untuk orang tua, tidak hanya untuk memastikan keperawatan terkoordinasi yang lebih baik, tapi juga untuk mengekang inflasi biaya yang cepat yang terutama disebabkan oleh sektor terapeutik. Untuk yang ke-20, model blended learning berbasis radio komunitas, a promising learning model in remote area during pandemic era. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan besar bagi pendidikan di seluruh dunia karena harus ada pendidikan secara virtual yang menghentikan penyebaran COVID-19. Masalahnya, sementara beberapa siswa tinggal jauh dari kota, pembelajaran harus virtual di dunia yang terhubung. Karena kondisi geografis Indonesia yang beragam seperti pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, lembah, dan daerah yang jauh dari kota, sulit bagi siswa untuk mengakses internet dan pendidikan virtual. Untuk yang ke-21, peluang untuk meningkatkan manajemen gangguan hipertensi kehamilan dalam pengaturan perawatan primer. A review of international published in the context of pregnancy care Indonesia. Hampir semua rasio kematian ibu di dunia akibat HDP terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Namun dokter umum setempat yang cenderung menjadi penyedia layanan kesehatan utama menerima panduan yang terbatas. Tinjauan ini meninjau pedoman praktik internasional yang ada untuk mengidentifikasi praktik potensial untuk meningkatkan manajemen HDP di lingkungan perawatan primer Indonesia. Mengenai pedoman yang diterbitkan antara 2007 dan 2018, pedoman hipertensi, gangguan kehamilan, atau preeklamsia dan perawatan primer. Untuk artikel nomor 22, fasilitator dan hambatan dalam menyediakan pendidikan kebidanan berkualitas tinggi di Asia Tenggara, an integrative review, menyadari keragaman pendidikan persalinan di Asia Tenggara dan kemampuan menyelamatkan jiwa dari profesi pengasuhan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fasilitator dan hambatan dalam menyediakan pendidikan pengasuhan anak yang berkualitas di Asia Tenggara. Untuk artikel nomor 23, Rethinking Renewable Energy Targets and Electricity Sector Reform in Indonesia, a Private Sector Perspective. Target energi terbarukan yang diumumkan pada tahun 2014 memberikan peluang untuk mereformasi sektor kelistrikan Indonesia yang didominasi bahan-bahan fosil. Makalah ini membahas kebijakan energi terbarukan Indonesia saat ini dan prospek masa depan untuk mencapai tujuan mereka. Untuk makalah nomor 24, lapangan panas bumi Sipoholon dan sistem panas bumi yang berdekatan di sepanjang Sabu Besar Sumatera Utara Tengah Indonesia, ulasan tentang geokimia, tektoniks, dan natural heat loss. Sistem cekungan terutung Sipoholon merupakan salah satu dari 5 sistem panas bumi yang berasosiasi dengan C rentang 100 km dari sistem patahan Sumatera dan menunjukkan kelompok paralel sesar mendatar kanan terkait dengan aktivitas seismik di bagian tengah dan utara Sumatera Indonesia. Untuk artikel nomor 25, multi-screen to screen webinar for education beyond board review. The COVID telah memaksa orang untuk menemukan cara baru untuk beradaptasi dengan konferensi virtual menggunakan aplikasi konferensi video. Penelitian ini bertujuan untuk melaporkan pengalaman penggunaan platform multi-screen to screen untuk berbagai pengalaman dalam bentuk kuliah langsung dan sejenisnya. Untuk artikel nomor 26, yaitu hasil pendidikan introversional yang diukur secara objektif dan faktor-faktor yang meningkatkan efektivitas program, systematic review,
Several studies telah dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan pendidikan antara profesi IPE di seluruh dunia. Dari timeline setiap studi sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi IPE terus meningkat. Namun, kesalahpahaman tentang bagaimana mengevaluasi keterampilan kolaborasi antara profesional tidak dapat dengan mudah menggeneralisasi efektif IPE. Untuk yang ke-27, Virtual Reality Simulation in Nurse Education, a Systematic Mapping Review. Pembelajaran berbasis simulasi banyak digunakan dalam pendidikan keperawatan, termasuk banyak teknik virtual reality (VR) yang berkembang akhir-akhir ini. Realitas virtual memberikan pembelajaran dan kontak yang bebas risiko. Saat ini sedikit yang diketahui tentang tema keperawatan, mana yang tercakup dalam simulasi VR dan bagaimana desainnya sesuai dengan tujuan pendidikan yang berbeda. Tinjauan ini bertujuan untuk mengeksplorasi artikel yang ada tentang simulasi keperawatan VR pendidikan dan menganalisis pendekatan dari perspektif doktrin dan teknis. Yang ke-28, kolegalitas di antara pendidik perawatan sosial dan kesehatan di lembaga pendidikan tinggi atau kejuruan. Pendidik perawatan sosial dan kebugaran berkolaborasi di tingkat nasional dan global. Kolaborasi ini secara intrinsik terkait dengan kolegalitas, sebuah gagasan yang jarang dipelajari di antara para pendidik perawatan sosial dan kebugaran. Tujuannya untuk melihat bukti yang menyenangkan pada studi pendidik perawatan soal dan kebugaran tentang kolegalitas dan elemen yang mempengaruhi dalam lembaga instruksional. Yang ke-29, pengalaman kesinambungan perawatan dalam program pendidikan kebidanan para pra-pendaftaran, tinjauan pelingkupan. Kebidanan didasarkan pada filosofi keperawatan yang berpusat pada wanita. Kesinambungan pengalaman pendampingan dalam program pendidikan preregistrasi menggarisbawahi filosofi ini. Perbedaan besar dalam bagaimana pendidik mengintegrasikan kesinambungan pengalaman perawatan mereka dalam program dalam mereka dapat menantang kesempatan belajar yang berharga ini. Yang ke-30, pendidikan bencana untuk mahasiswa keperawatan Australia, tinjauan integratif literatur yang diterbitkan untuk menginformasikan kurikulum. Bencana mempengaruhi keluarga dan masyarakat di seluruh dunia setiap hari. Relawan adalah bagian penting dari bantuan bencana dan mendukung dan memberdayakan individu di masyarakat. Namun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa perawat merasa bahwa mereka tidak siap untuk membantu karena sifat bencana mungkin tidak sepenuhnya tercakup oleh studi sarjana. Yang ke-31, Incivility in Nurse Education, a Systematic Literature Review. Kekasaran telah dipelajari dalam berbagai pengaturan di seluruh dunia, termasuk pengaturan non-kesehatan dan perawatan kesehatan. Namun menjadi isu yang semakin bersalah di pendidikan tinggi, termasuk pendidikan keperawatan. Untuk artikel nomor 32, sebagai penyelenggara pelatihan, integrasi pertimbangan kelestarian lingkungan dalam program arsitektur di perguruan tinggi. Sebagai penyelenggara pelatihan, universitas memainkan posisi penting dalam menumbuhkan dan mengubah pelatihan yang menyenangkan yang berkontribusi pada pemenuhan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan tujuan berkelanjutan terkait. Untuk artikel nomor 33, konferensi terumbu karang di Bali berdasarkan praktik terbaik internasional. Tinjauan pustaka. Terletak di segitiga terumbu karang Bali, Indonesia terkenal secara internasional dengan berbagai macam terumbu karang. Kesehatan ekosistem laut Bali telah memburuk selama beberapa dekade terakhir karena perubahan iklim, penangkapan ikan yang merusak, polusi, wabah invertebrata, pemakan karang, penyakit karang, dan ancaman dari pariwisata yang tidak berkelanjutan. Yang 34, hasil yang dilaporkan
dari mahasiswa keperawatan atau kebidanan yang berpartisipasi dalam program pendidikan internasional. Dalam pendidikan pra-pendaftaran mereka, tinjauan sistematif naratif mengidentifikasi hasil mahasiswa keperawatan atau kebidanan yang mengikuti program pendidikan internasional dalam pelatihan pra-registrasi. Untuk artikel nomor 35, efektivitas pelatihan pendidikan pasien pada kinerja mahasiswa profesional kesehatan tinjauan sistematis. Terlepas dari peran mendasar pendidikan pasien, profesional medis, mahasiswa dan organisasi profesional telah menyatakan keprihatinaannya tentang mempersiapkan siswa untuk praktik di bidang ini. Artikel yang ke-36 mengidentifikasi efek dari program pendidikan manajemen diri dari perubahan self-efficacy dan manajemen tekanan darah pada pasien hipertensi. Yang ke-37 keaksaraan refleksi, perspektif bertingkat tentang tantangan menggunakan refleksi di pendidikan tinggi melalui tinjauan literatur yang komprehensif. Telah diketahui dan baik bahwa penggunaan refleksi mempengaruhi dan mendukung pembelajaran dengan cara yang penting. Namun faktor pendidikan kelembagaan dan sosial budaya siswa dan guru dapat menghambat inisiatif yang mendorong refleksi siswa di universitas. Yang ke-38, pemanfaatan layanan kesehatan ibu pada pengaturan perawatan kesehatan primer di negara-negara Asia Tenggara. Tinjauan sistematis literatur. Angka kematian ibu yang lebih rendah masih menjadi masalah kesehatan global. Kemajuan yang signifikan telah mencapai selama 15 tahun terakhir, tetapi persentase ini tetap tinggi, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di Asia Tenggara. Sebagian besar negara belum mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan mereka. Yang ke-39, menuju pulau resort tropis bebas sistiserkosis, tinjauan sejarah Taeniasis, sistiserkosis di Bali. Taeniasis dan sistiserkosis diketahui endemik di beberapa pulau di Indonesia, namun data epidemiologi terkini relatif langka. Karena kebanyakan orang di Indonesia beragama Islam, maka cacing pita atau sistiserkosis disebabkan oleh cacing pita babi Taenia solium memiliki distribusi yang terbatas di masyarakat non-muslim dan merupakan minoritas di Bali. Untuk artikel nomor 40, dalam makalah ini, melalui evaluasi individu dari perspektif teknis, sosial, dan ekonomi, sistem energi hidrogen antar pemerintah akan dibangun di negara-negara terpilih di kawasan Asia Pasifik dan kekuatan masing-masing akan digunakan untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing. Pertimbangan prospek untuk mempromosikan strategi jaringan hidrogen daerah untuk mengidentifikasi atau lembah hidrogen Asia Pasifik. Yang ke-41, kesalahan pengobatan oleh mahasiswa keperawatan pada praktik klinis tinjauan integratif. Kesalahan dosis adalah masalah serius dan sering disebabkan oleh banyak faktor. Profesional kesehatan terbesar adalah perawat. Perawat berperan penting dalam pengelolaan obat, khususnya pemberian obat. Untuk menjadi mahir dalam pemberian obat yang aman, perawat sarjana perlu dilatih dengan baik dalam pengaturan klinis. Pemberian obat adalah proses multifaktorial yang melibatkan keterampilan obat. Jumlah hak obat membutuhkan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan pendidikan tentang teknologi dan konsistensi. Yang ke-42, menangani efek pengasaman laut terhadap terumbu karang di Samudra Hindia dan Asia. Terumbu karang yang dangkal menawarkan makanan, pendapatan, kesehatan, dan keamanan pesisir ke lokasi internasional di seluruh Samudra Hindia dan Asia. Terumbu karang ini berada di bawah bahaya karena banyak penyebab stres antropogenik yang terdiri dari polusi, sedimentasi, penangkapan ikan yang berlebihan, pemanasan dasar laut, dan perusakan habitat. Yang ke-43, sinergi tujuan pembangunan berkelanjutan antara China dan negara-negara di sepanjang inisiatif Belt and Road.
Pada tahun 2015, PBB mengadopsi reformasi dunia kita, agenda pembangunan berkelanjutan pada 2030 dan 17 program pembangunan berkelanjutan untuk mengawasi program pembangunan berkelanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dunia. Tujuan pembangunan telah ditetapkan. Tak lama kemudian China mengumumkan usulan untuk berbagi negara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 dan memberikan strategi terperinci. Nomor 44, penyuluhan kesehatan mendukung kepatuhan minum obat pada pasien TB paru reguler. Tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis relatif rendah karena tingginya tingkat penghentian obat yang menyebabkan resistensi obat dan kegagalan obat. Pasien tuberkulosis memerlukan konseling kesehatan yang membantu mereka memahami dan menerima kondisinya. Ini pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan pengobatan Anda. Yang ke-45, kualitas pemberitaan media tentang perilaku bunuh diri di Asia Tenggara. Bunuh diri adalah masalah kesehatan masyarakat utama dunia, tetapi liputan media yang baik adalah bagian dari strategi pencegahan tingkat populasi yang penting. Kami meninjau kualitas liputan media tentang perilaku bunuh diri di negara-negara di wilayah Organisasi Kesehatan Dunia, WHO Asia Tenggara, SEAR. Liputan media tentang bunuh diri diselidiki di 5 dari 11 negara SEAR. Semua penelitian telah dilakukan selama dekade terakhir dan ada banyak heterogenitas dalam metodenya. Yang ke-46, konflik komunal versus pendidikan, pengalaman para pemangku kepentingan dalam konflik Papua Ghana. Meskipun konstitusi Ghana 1992 memberikan semua anak hak dan melepaskan pendidikan dasar universal wajib, konflik telah menghambat akses dan hasil-hasilnya dalam pendidikan dasar di Belt Ghana meningkat. Tulisan ini mengkaji dampak konflik masyarakat terhadap akses ke pendidikan dasar dan konsekuensinya. Yang ke-47, teknologi pendinginan imersif, perkembangan saat ini dan masa depan dalam penghematan energi. Konsumsi energi global terus meningkat, sayangnya penggunaan bahan bakar fosil masih dominan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya krisis energi akibat menipisnya energi tak terbarukan dan krisis lingkungan akibat pemanasan global. Yang ke-48, pelaksanaan dislipidemia untuk pencegahan primer, kejadian kardiovaskular praktik terbaik di klinik. Dislipidemia merupakan aspek ancaman penting untuk penyakit kardiovaskular CVDs dan mungkin memperburuk prognosis jika tidak ditangani. Rekomendasi lipid tetap berkembang karena dislipidemia mempengaruhi subset orang yang terkena dampak yang lebih modern. Namun rekomendasi tersebut diatur melalui cara data demografi dan etnis terdekat. Yang ke-49, tinjauan sistematis penggunaan ontologi dalam sistem rekomendasi e-learning. Ontologi dan sistem berbasis pengetahuan biasanya menyediakan sistem rekomendasi e-learning, namun penggunaan ontologi dalam sistem tersebut belum sepenuhnya dipelajari secara rinci sistematis. Oleh karena itu, penelitian ini akan mempertimbangkan pengembangan dan evaluasi sistem rekomendasi berbasis ontologi. Penelitian ini juga menjelaskan proses penggunaan dan rekomendasi dari ontologi teknis. Yang ke-50, apakah persepsi risiko kesehatan memotivasi perilaku yang berhubungan dengan air dan kesehatan? Sebuah tinjauan literatur sistematis. Kesadaran risiko terkait kesehatan merupakan penentu penting dari perilaku kesehatan dan merupakan bagian dari teori perubahan perilaku. Pemikiran dan perasaan seseorang memotivasi atau menghalangi dia atau penolakan untuk melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, potensi risiko yang dirasakan terhadap kesehatan dan kesejahteraan kita dapat mempengaruhi perilaku peningkatan kesehatan atau pencarian kesehatan kita. Tujuan kami adalah untuk meninjau dan meringkas literatur per-review yang tersedia untuk memahami hubungan antara kesadaran dan perilaku air dan risiko terkait kesehatan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.